Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam sejahtera untuk kita semua. Saudaraku sebangsa dan setanah air, para penonton kanal YouTube-ku yang sangat saya hormati dan sangat saya cintai. Berbicara soal Presiden Joko Widodo memang tidak pernah ada habisnya. Hampir setiap hari, berita-berita tentang Jokowi selalu membuat kita selalu menyisahkan rasa rindu yang mendalam kepada sosok presiden yang satu ini. Rekam jejaknya yang sangat bagus, rekam jejaknya yang sangat luar biasa. Seorang pemimpin yang begitu sederhana, seorang pemimpin yang begitu rendah hati, dan seorang pemimpin yang begitu jenius serta merakyat. Inilah keunggulan dari seorang Presiden Joko Widodo. Kita ketahui bersama bahwa dalam survei SMRC, rakyat Indonesia sebanyak 81,7% puas dengan Bapak Presiden Joko Widodo. Tentu ini adalah sebuah prestasi, sebuah kebanggaan yang sangat luar biasa. Lantas, yang sisanya beberapa persen itu adalah mereka-mereka yang sedang sakit hati. Mereka-mereka yang iri dengan Bapak Presiden Joko Widodo. Mereka-mereka yang iri dengan keberhasilan Bapak Presiden Joko Widodo. Kita tahu siapa orang-orang itu. Merekalah manusia-manusia yang selalu berkoar-koar, yang selalu nyinyir dengan keberhasilan Bapak Presiden Joko Widodo, dengan program-program kerja Bapak Presiden Joko Widodo, dengan kinerja yang sangat luar biasa dari seorang Joko Widodo kepada rakyatnya. Dan untuk lebih jelasnya, pada kesempatan ini, saya mau mengajak para pemirsa Sainai TV untuk bersama-sama kita menyimak cuplikan-cuplikan video berikut ini. Mari kita simak bersama-sama. Wahai para pembenci Jokowi, wahai Rocky Gerung, Anies Baswedan, Rizal Ramli, Said Didu, Refli Harun, 212 dan kawan-kawan. Sudahlah, jangan terus menjelek-jelekan presiden tercinta kita ini. Kontras dengan kenyinyiran kalian, rakyat Indonesia bahagia dengan Presiden Jokowi. Ini terlihat jelas dalam hasil survei terbaru dari Saiful Mujani Research and Consulting atau SMRC yang menunjukkan mayoritas rakyat Indonesia puas dengan kepemimpinan Jokowi. Berdasarkan survei nasional SMRC awal Mei ini ditemukan bahwa 81,7% rakyat Indonesia puas dengan kinerja Jokowi. Yang kurang puas dan tidak puas hanyalah 17%. Wahai Rocky Gerung dan kawan-kawan, angka 81% itu bukan angka main-main, itu angka yang luar biasa tinggi. Padahal setahun yang lalu, yang menyatakan puas dengan kinerja Jokowi sempat turun menjadi 65%. Jadi ada peningkatan tajam sampai 16% hanya dalam waktu 1 tahun. Angka 81% itu juga yang tertinggi dalam masa kepemimpinan Jokowi. Impresifnya suara Jokowi ini menjadi jelas terlihat bila dibandingkan dengan tingkat kepuasan di era SBY. Tingginya tingkat kepuasan terhadap Jokowi ini terjadi sekitar 1,5 tahun sebelum Jokowi mengakhiri masa jabatannya. Kalau kita bandingkan dengan hasil survei SMRC pada April 2013, sekitar 1,5 tahun sebelum SBY turun, keunggulan Jokowi jelas terlihat. Ternyata ketika itu yang menyatakan puas dengan kinerja SBY hanyalah sekitar 52%. Jadi 81% di era Jokowi banding 52% di era SBY. Wahai Rocky, Rizal, Anies, bukti apa lagi yang diperlukan untuk meyakinkan kalian bahwa Jokowi memang the best? Kalian memang bisa saja tidak percaya dengan hasil survei SMRC. Kalian bisa saja menuduh SMRC bohong atau disuap.
Tapi itu tak bisa menutup kenyataan bahwa hasil survei lembaga penelitian semacam SMRC atau Lembaga Survei Indonesia atau indikator sangat bisa diandalkan. Bila dibandingkan dengan jalan nasional, di pemerintahan ini membangun jalan nasional sepanjang 590 km. Di era 10 tahun sebelumnya 11.800 km. 20 kali lipat. Bayangkan, membaca data yang sederhana seperti ini saja keliru. Bayangkan, calon presiden kalau kelak benar-benar jadi pemimpin bangsa, membaca data salah, siapa yang akan menanggung akibatnya? Siapa yang akan dirugikan? Tentu kita, rakyat ini. Pesawat yang nomor 1 punya presiden, itu kan pesawat kita yang beli semuanya dari uang pajak, dipakai oleh Jokowi untuk kepentingan Ganjar sebagai capres yang didukung karena dia tidak netral. Pertanyaan seriusnya lagi, presiden telah menggelapkan jabatannya nggak menggunakan pesawat yang punya negara untuk kepentingan pribadi, paling tidak kepentingan partai politiknya? Betul apa tidak? Masuk nggak unsur pidana itu? Sebenarnya Jokowisme itu apa? Apa yang ingin Anda sampaikan dan tawarkan kepada publik politik kita menyangkut dengan ide itu? Pertama, kami ingin membangun satu benchmark ya Bang, satu mistar ukur baru kepemimpinan. Kami pikir ini adalah satu isu penting, kita menghadapi tahun pemilu 2024, publik itu harus punya mistar ukur. Patokannya apa kalau kita bicara tentang leadership dalam tingkat nasional, dalam hal ini seorang presiden. Dan bagi PSI, Pak Jokowi ini adalah representasi dari kepemimpinan terbaik yang pernah dimiliki Indonesia, bahkan sejak kemerdekaan. Wow, ini pandangan kami ya, karena kami merasa betul bahwa Pak Jokowi ini banyak merepresentasikan apa yang kami percaya sebagai Indonesian Dreams, Bang. Bayangkan ya, Indonesian Dreams itu adalah artinya kalau Anda boleh berasal dari kalangan apapun, Anda bisa saja orang biasa-biasa saja, tapi kalau Anda bisa belajar dengan keras, bekerja dengan keras, Anda bisa menjadi apa yang Anda inginkan. Itulah Indonesian Dreams, mimpi Indonesia. Dan itu terrepresentasi melalui Pak Jokowi, seorang yang biasa-biasa saja, lahir dari keluarga biasa-biasa saja. Bahkan kalau kita dengar cerita atau kisah hidupnya, beliau itu mengalami masa kecil yang tidak mudah untuk terus bisa sekolah dan belajar ya. Tapi kemudian bisa tumbuh menjadi seorang presiden dan kemudian membangun Indonesia dengan cara yang menakjubkan. Nah, kita akan masuk ke dalam apa itu Jokowisme dalam perspektif ini. Jokowisme adalah satu gaya kepemimpinan, bisa juga dibilang ada beberapa juga sudah mulai menyebut dengan satu pendekatan ekonomi yang dilakukan oleh Jokowi dalam konteks ini di dalam membangun Indonesia yang sejahtera. Indonesia yang sejahtera dan disegani oleh dunia. Saya ingin mengutip apa yang disebut oleh Henry Kissinger, ada 4 kriteria bagi seorang pemimpinan. Henry Kissinger menulis mengenai leadership tahun lalu. Ini buku yang sangat bagus mengenai kepemimpinan politik. Dia menyebut paling tidak ada 4 ya. Pemimpin yang bagus itu dia punya visi, dia punya strategi menjalankan visi itu, dia punya keberanian dan karakter dan nyali untuk menjalankan itu. Dan ini adalah kualitas yang kita lihat pada sosok Pak Jokowi. Ada mantan-mantan presiden sebelumnya suka nyinyirin ikut campur dengan kinerja Bapak Jokowi, tapi disambut baik sama Pak Jokowi. Kenapa? 1, SBY nyinyir terhadap kinerja Bapak Jokowi, begitu juga dengan AHY, tapi lupa kalau nyinyiran antara AHY dan SBY itu disambut dengan ikhlas sama Pak Jokowi. Emang dia melawan? Tidak. Yang ada, dikala SBY menjabat, SBY hanya bisa membuat yang namanya museum keluarganya yang ada di Pacitan. Dibalas dengan Bapak Jokowi, karena orang Pacitan kekurangan dengan bendungan, maka diberikanlah dengan bendungan. Bagaimana? Seperti itulah Bapak Jokowi. Kedua, kala Yusuf Kala nyinyir dengan kinerjanya Bapak Jokowi saat ini. Dicongkellah masalah korupsinya di bidang PLN, LPG,
nikel, batu bara, dan perusahaan-perusahaan lainnya semakin geram. Yang namanya Yusuf Kala, ya, nyinyir kembali si Anies terhadap kinerjanya pemerintah, selalu membanding-bandingkan dengan kinerjanya antara Pak SBY dan Pak Jokowi. Otaknya itu lo dibalik-balik. Kenapa? Tidak bisa berhitung, meskipun itu kenyataan Bapak Jokowi jauh lebih banyak ya pembangunannya, matanya ditutup, telinganya disumpel. Karena apa? Dia hanya mengangkat isu-isu apa yang diangkatkan oleh Rizik. Sebarkan fitnah-fitnah setiap hari supaya masuk. Itu kan? Bukannya mendidik, bukannya mengajak yang namanya negara ini untuk pintar. Mendidik untuk bangsa ini agar mereka salut dengan kinerjanya, salut dengan pendapatnya, ya kan, keberhasilannya selama menjadi gubernur. Itu yang seharusnya ini malah ikutan yang namanya anjuran Rizik, sebarkan fitnah-fitnah. Jangan sekali-kali kebaikan umaroh itu diangkat di publik. Itu justru ilmu yang dipakai Anies. Semua orang-orang yang nyinyirin Bapak Jokowi itu pasti kedongkel seluk beloknya. Lagi-lagi Anies. Kenapa? Geram kan? Ikut beserta Yusuf Kala nyinyir. Tapi suatu saat korupsinya akan terbongkar juga. Ikut geram juga kan? Salam waras bro. Kok Pak JK, Pak Anies kok kompak bilang bahwa di era Jokowi ini hanya mementingkan uang yang berduit dengan membangun jalan tol. Loh ini loh, jalan desa, jalan di tengah sawah dibangun full cor beton oleh Pak Jokowi, dan ini gratis untuk rakyat. Ini dulunya jalan ini itu tidak bisa dilewati, apalagi mobil, sepeda motor pun sampai bergelombang-gelombang. Parahnya melebihi jalan di Lampung yang viral itu loh, lebih parah ini. Tapi apa, hanya di era Pak Jokowi pembangunan itu bisa terjadi. Ini jalan sawah loh, kiri jalan ini sawah semua, tuh sawah-sawah. Itu ada yang Bapak ini lebih suka soto ayam, soto daging, atau ikan bakar?
Saya semua makanan khas asli Indonesia, seneng semuanya. Jadi tadi apa? Soto ayam. Ayam suka. Soto daging. Soto daging suka. Ikan bakar. Ikan bakar suka. Suka semua. Suka. Jadi yang paling penting memang harus ada perlakuan khusus dulu. Ada perlakuan khusus dulu. Ini kita pengen tahu perlakuan khusus terhadap ayam, daging, kemudian ikan tadi seperti apa, Pak? Ya, yang paling penting harus dimasak dulu. Kalau enggak mau makan daging mentah, mau makan ikan mentah. Maaf Pak, saya sudah pensiun jadi kucing. Saudaraku sebangsa dan setanah air, para penonton kanal YouTubeku yang sangat saya hormati dan sangat saya cintai. Luar biasa tanggapan-tanggapan dari netizen. Saya berharap banyak, semoga muatan-muatan atau cuplikan-cuplikan video saya tadi dapat menambah pengalaman kita, dapat menambah wawasan kita, dapat menambah pengetahuan kita, dan rasa cinta kita kepada seorang pemimpin yang bernama Presiden Joko Widodo ini. Saudara, tidak semua pemimpin bisa kita temukan sehumble Presiden Joko Widodo. Tidak semua pemimpin yang bisa kita rasakan kasih sayangnya yang sangat luar biasa kepada rakyatnya. Dan tidak semua pemimpin bisa cium keringat rakyat. Ini adalah catatan penting untuk kita renungkan bersama. Kita ketahui bahwa tahun 2024 ini sudah di depan mata. Tentu kita membutuhkan figur pemimpin untuk melanjutkan program-program besar yang telah dibangun oleh seorang Jokowi ini. Kita harus bisa memilih, kita harus bisa mencari, kita harus bisa menggunakan suara hati kita, menggunakan hati nurani kita untuk melihat, untuk memilih. Karena saat ini ada 3 bakal calon presiden yang akan berlaga di pemilu 2024 nanti. Ada Anies Rashid Baswedan, ada Ganjar Pranowo, dan ada Bapak Prabowo Subianto. Dari ketiga orang ini, siapakah sosok yang sempurna, sosok yang paling tepat, sosok yang berjiwa besar, yang mampu untuk mengayomi bangsa ini? Sekali lagi, saya mengajak kepada para pemirsa sekalian, gunakanlah suara hati kita, gunakanlah hati nurani kita. Jangan kita terprovokasi dengan janji manis. Jangan kita terpropaganda dengan money politik atau politik uang. Ingat, kita memilih pemimpin untuk mengayomi bangsa ini 2024 sampai 2029. Hati-hati dengan politik uang. Hati-hati dengan orang yang hanya pandai untuk merangkai kata. Hati-hati dengan orang-orang yang hanya pandai bernarasi tanpa ada aksi nyata. Hati-hati dengan pemimpin yang hanya mengatakan soal perubahan, tetapi kita tidak tahu perubahan program itu seperti apa. Waspadalah. Sekali lagi, saya mengajak kepada para pemirsa sekalian bahwa seorang Presiden Joko Widodo adalah contoh, adalah panutan, adalah suri teladan bagi kita yang 81,7% itu yang puas dengan Presiden Joko Widodo. Saya berharap semoga video saya kali ini bisa menggugah hati kita, bisa
menggugah perasaan kita untuk berpikir 2, 3, bahkan sampai 1000 kali untuk melihat, untuk memilih figur pemimpin yang setidaknya bisa menyerupai Bapak Presiden Joko Widodo itu. Saya Sainai dari Provinsi Nusa Tenggara Timur. Tetaplah berpikir kritis, tetaplah berpikir waras, dan gunakanlah suara hati kita. Saatnya kita yang rakyat jelata harus berani untuk bersuara. Salam hormat dan salam NKRI.